السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberi kesempatan kepada kita pada malam hari ini di bulan Ramadan untuk kembali berkumpul melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah Wadhifatul Abthal Al-Musabaqah ila Fadailil A'mal yang menjelaskan tentang fikih dan dhawabit seputar fadilah-fadilah amalan. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada pembahasan keutamaan salatul duha, bahwa salatul duha termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang besar bagi seorang yang mengamalkannya dan menjadikan itu sebagai rutinitas kesehariannya. Telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menegakkan salatul duha, dan bahkan salatul duha pun disebut sebagai salatul awwabin, yang menunjukkan bahwa salat ini merupakan salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bentuk sedekah bagi setiap muslim dalam kesehariannya dari persendian yang dia miliki. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali ke poin yang berikutnya, masih menjelaskan tentang keutamaan amalan yang manfaatnya tidak berpengaruh kepada yang lain, namun dirasakan oleh siapa yang mengamalkan. Siapa yang beramal, maka dialah yang mendapatkan buah dan hasilnya. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah taala, fadlus sujud, keutamaan sujud. Pada poin ini beliau hendak menjelaskan bahwa as-sujud merupakan keadaan yang dimana seorang hamba sangat dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sujud menjadi salah satu jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan untuk dirinya. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk sujud kepada selain Allah, bahkan merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalaulah memungkinkan, aku perintahkan pada seorang untuk sujud
kepada seorang yang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Disebabkan karena demikian besar hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Maka sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang dalam keadaan sujud, maka itu merupakan keadaan di mana seorang hamba sangat dekat dari Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu istijabah, dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya yaitu pada saat dia dalam keadaan sujud. Pada saat dia dalam keadaan sujud. Fa akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kedekatan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala secara umum dalam kondisi bagaimanapun, dalam artian dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya dalam hal pengawasan, dalam hal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang diamalkan oleh setiap hambanya. Dan di sana ada kedekatan secara khusus, yaitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha qaribun minal muhsinin, bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah, aku dekat darinya dan aku mengabulkan doanya orang-orang yang senantiasa berdoa kepadaku. Namun dalam keadaan sujud lebih dekat lagi, dan merupakan tempat di mana seorang hamba apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya, maka Allah Jalla wa Ala membuka pintu terkabulnya doa. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Fa aktsiru du'a, hendaknya kalian perbanyak doa. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, faqaminun ayyustajaba lakum, sepantasnya lah permintaan dan doa kalian itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suatu ketika aku menginap bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa ataituhu biwudu'ihi, maka aku pun yang mendatangkan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hajatihi, dan kebutuhan-kebutuhan beliau alaihi salatu wassalam. Dan di dalam hadis ini menunjukkan khidmah para sahabat, pelayanan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tentunya kedekatan mereka dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka banyak sekali mendapatkan manfaat. Aku mendatangkan air wudu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan memenuhi kebutuhannya. Faqala li,
Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, "Sal, mintalah apa yang kamu mau. Mintalah apa yang kamu mau." Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan ini kepada Rabi'ah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk di antara ihsan dari beliau, kebaikan dari beliau, apabila ada seorang berbuat baik kepadanya, maka beliau berusaha untuk membalasnya, membalas dengan kebaikan pula, apakah dalam bentuk doa atau yang semisalnya. Termasuk di dalam hal ini ketika Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Ibn Abbas juga sering melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik, sebabkan Anas bin Malik melayani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ini semua adalah merupakan bentuk pengamalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikan itu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala beliau dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, maka beliau pun berkata kepada Rabi'ah, mintalah apa yang kau inginkan. Faqultu, maka Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu agar aku menjadi temanmu di dalam surga. Aku yang akan menemani kamu dalam surga. Qala aw ghaira dzalik? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang lain itu, selain itu yang kamu minta. Permintaan yang luar biasa, meminta untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mungkin permintaan lain. Qultu huwa dzak. Kata Rabi'ah, itu yang aku minta, hanya itu. Subhanallah. Lihat ya ikhwan, himmah para sahabat, semangat mereka untuk meraih kehidupan akhirat dan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Tidak kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut, minta apa yang kamu inginkan. Dia tidak mengatakan ya, saya minta harta, saya minta jabatan, saya minta ini dan itu. Saya minta untuk diangkat jadi amir atau diangkat jadi pimpinan perang atau yang semisalnya. Beliau tidak meminta yang demikian. Yang beliau minta sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan akhirah. Dan permintaan beliau, subhanallah, permintaan yang terbaik. Bukan hanya meminta masuk ke dalam surga, menjadi teman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam al-jannah. Nah, dan itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum, keinginan mereka adalah kehidupan akhirah. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jika demikian keadaannya, maka bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Disebutkannya sujud disebabkan karena sujud dalam menegakkan salat termasuk rukun yang paling penting dalam salat. Sama halnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju Arafah. Berhaji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti bahwa amalan haji itu hanya wukuf di Arafah saja. Setelah itu selesai, tidak ada amalan yang lainnya. Namun Rasulullah SAW menyebutkan al-hajju Arafah untuk menjelaskan bahwa
wukuf di Arafah merupakan ibadah yang terpenting dalam menunaikan ibadah haji. Demikian pula sujud. Bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat. Memperbanyak salat selain dari salat wajib, ditambah dengan salat-salat sunnah, nawafil. Maka di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan pertolongan kepada siapapun, bahkan dari kalangan para sahabatnya, kalaulah bukan karena usaha dari sahabat itu pula. Maka dengan usaha dari seorang, lalu kemudian dia mendapatkan syafaah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk memberi syafaah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, sudah kalau begitu saya jamin kamu masuk surga, nanti kamu jadi temanku. Akan tetapi beliau mengatakan, bantu aku untuk menolong dirimu, menyelamatkan dirimu, agar apa yang kau harapkan itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kamu banyak beramal, yaitu dengan memperbanyak sujud, perbanyak salat. Tidak hanya berpangku tangan, namun ada usaha dari seorang. Siapa yang ingin selamat, maka hendaknya dia harus berusaha. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan sujud, bahwa di dalam salat, ibadah yang terpenting dalam pelaksanaan salat itu adalah sujud. Kesempatan bagi seorang hamba memperbanyak doa, kesempatan bagi seorang hamba untuk senantiasa memperbanyak amalan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu fi kitab as-salah wa hukmi tarikiha. Berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab as-salah dan hukum orang yang meninggalkannya, halaman 127 hingga 129. Wa syuri'a as-sujudu ala akmalil hay'ati wa ablaghiha fil 'ubudiyyah wa a'ammiha li sa'iril a'dha' bihaitsu ya'khudhu kullu juz'in minal badani bihadhihi minal 'ubudiyyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disyariatkannya sujud, ya, dalam kondisi yang paling sempurna dan yang paling inti dalam peribadatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ya. Jadi sujud merupakan kondisi yang paling sempurna dan merupakan ibadah yang paling inti dalam ubudiyah, peribadatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Wa a'ammiha lisairil a'dha, dan yang paling mencakup seluruh anggota tubuh. Bayangkan mulai dari atas sampai ke bawah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Wajah, ya, dahinya bersama dengan hidungnya, kemudian kedua telapak tangan, kemudian lututnya, kemudian atraful qadamain, ujung-ujung dari jari kakinya. Dari atas hingga ke bawah mencakup seluruh anggota tubuh. Nah, ini yang kata beliau bahwa sujud lebih meliputi seluruh anggota tubuh, di mana setiap bahagian dari badan tersebut mempunyai bahagian dalam hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sujud. Beda halnya dengan amalan yang lainnya, beda dengan ruku', beda dengan berdiri, beda dengan duduk, dan semisalnya. Sujud mengambil setiap bahagian anggota tubuh kita, lalu kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sujudu sirrus salati wa ruknuha al-a'zam
wa khatimatur raka'ah wa ma qablahu minal arkan kal muqaddimati lahu. Dan sujud itu adalah merupakan rahasianya salat dan rukunnya yang paling agung dan inti dari rakaat itu. Jadi itulah ibadah yang terpenting. Nah, oleh karena itu seringkali disebutkan salat dengan ungkapan sujud, ya. Dan terkadang juga diungkapkan dengan ungkapan ruku', warka'u ma'ar raki'in. Namun sering pula disebutkan dengan ungkapan sujud. Disebabkan karena sujud memiliki peranan yang terpenting dalam ibadah salat, di mana seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya seorang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia sujud kepada seorang penguasa, dia sujud menunjukkan rendahnya dia di hadapan orang yang dia sujud kepadanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang menampakkan bentuk kerendahan dalam keadaan dia merendahkan seluruh anggota tubuhnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Wa ruknuhal a'zam, dan rukun yang paling agung, wa khatimatur raka'ah, dan merupakan inti rakaat. Wa ma qablahu minal arkan kal muqaddimati lahu. Adapun rukun-rukun sebelumnya dari ruku', dari i'tidal, berdiri dan yang lainnya, kal muqaddimati lahu. Kedudukannya hanya seperti muqaddimah, pembukaan salat. Pembukaan bukan berarti tidak penting, semuanya penting. Ya, akan tapi di sini beliau hendak menjelaskan bahwa sujud itu yang terpenting dari ibadah salat, sehingga kedudukannya dia, ya, bahwa seorang ketika dia mengerjakan salat, kenapa dia mengerjakan salat? Karena dia diperintahkan untuk sujud. Sebab sujud itu adalah merupakan amalan yang paling inti dalam salat. Adapun yang sebelumnya itu adalah muqaddimahnya, pembukaan sebelum memasuki acara inti, dari takbiratul ihram, kemudian baca al-Fatihah, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an Karim, takbir setiap gerakan, ruku', i'tidal, kemudian setelah itu memasuki acara intinya yaitu sujud. Fa huwa shibhu tawafi ziyarah fil haji, fa innahu maqsudul hajj wa mahallu ad-dukhuli 'ala Allah wa ziyaratuhu wa ma qablahu kal muqaddimati lahu. Maka ini keadaannya mirip seperti tawaf ketika berziarah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, bahwa tawaf itu adalah merupakan amalan inti. Fa innahu maqsudul hajj, sebab melakukan tawaf ziarah ketika seorang datang ke Al-Masjidil Haram lalu kemudian dia tawaf, itu adalah merupakan maksud dari ibadah haji itu, intinya. Wa mahallu dukhul 'ala Allah wa ziyaratuhu, dan merupakan tempat masuknya seorang bertemu Allah dan dia seorang yang berziarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelumnya dari berniat, mulai dari miqat, kemudian baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, itu adalah muqaddimahnya. Itu adalah pembukaan. Walihada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun muslim. Oleh karena itu yang paling dekat seorang hamba itu dari Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud dan berserah diri hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa afdalul ahwali lahu halun yakunu fiha aqrabu ila Allah. Walihada kana ad-du'a fi hadzal mahalli aqraba ila al-ijabah. Dan keadaan yang paling utama bagi seorang hamba adalah keadaan di mana seorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi mengatakan bahwa kondisi sujud itu adalah merupakan keadaan yang paling dekat seorang hamba itu dari Rabb-nya. Apa yang menjadi kondisi yang ketika seorang hamba itu lebih dekat kepada Rabb-nya, menunjukkan bahwa itu adalah keadaan yang paling utama.
Yang paling utama dan yang paling inti. Oleh karena itu, berdoa dalam kondisi seperti ini, ketika seorang dalam keadaan sujud, aqraba ilal ijabah, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendekati dikabulkannya doa. Kita diperintahkan perbanyak doa ketika sujud. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang keutamaan sujud. Nah, dan terkadang pula di sana ada ibadah-ibadah yang lainnya yang juga seorang diperintahkan untuk sujud dan dianjurkan sujud meskipun tidak termasuk dalam ibadah salat. Seperti misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah tidak termasuk dalam ibadah salat menurut pendapat yang sahih dari para ulama, dan diperbolehkan seorang mengerjakannya tanpa ada gerakan-gerakan yang lain kecuali sujud. Yang kita bicarakan di sini adalah ketika seorang berada di luar salat. Adapun ketika sujud tilawah dikerjakan di dalam salat, maka dia termasuk bahagian salat. Namun kalau dikerjakan di luar salat, maka tidak mengambil hukum salat. Oleh karena itu, seorang yang melakukan sujud tilawah tidak disyaratkan seperti disyaratkannya salat dari menghadap kiblat. Demikian pula dalam keadaan bersuci, meskipun yang paling afdal tentu seorang dalam keadaan suci ketika sujud dan menghadap kiblat. Demikian pula sujud syukur. Sujud syukur ketika ada satu kenikmatan yang dia rasakan, maka dia ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepadanya, maka dia sujud. Ini juga disyariatkan meskipun tidak termasuk dalam amalan salat. Maka ini semua termasuk dalam keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Bahwa yang paling dekat seorang hamba itu dari Rabbnya dalam kondisi dia sedang sujud. Kemudian yang berikutnya, afdhalus shiyam, puasa yang paling utama. An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba as-siyami ila Allah siyamu Daud wa ahabba as-salati ila Allah salatu Daud alaihi salam. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Daud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusahu. Bahwa kebiasaan Daud alaihissalam dalam mengerjakan salat, beliau tidur di kana yanamu nisfal lail, beliau tidur di pertengahan malam, wa yaqumu thuluthah, lalu beliau bangun pada sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur kembali pada 1/6 malam terakhir. Nah, jadi kalau diperkirakan ukuran malam dimulai dari terbenamnya matahari hingga masuknya waktu fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Anggap terbenam matahari jam 6. Kemudian waktu subuh jam 5. Tengah malam jam berapa? 11:30. Ya. 11:30. Istirahat. Kemudian bangun sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa itu? Jam berapa? Bagi 3. Kira-kira jam berapa? Jam 1. 1:30. Kurang lebih segitu ya. Kemudian jam
1/6 malam terakhir. Istirahat kembali. Ya, tinggal dibagi 6. Kira-kira jam? Hitung sendiri. Nah, daripada bingung. Itulah ibadahnya Daud alaihissalam. Ya, itulah ibadahnya Daud alaihissalam. Dan merupakan sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kecuali apabila seorang misalnya khawatir, ya, jangan sampai dia tidur di tengah malam enggak bangun-bangun. Maka dia mempercepat tidurnya. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah salatul Isya, kemudian beliau berbincang sebentar bersama dengan keluarga, setelah itu beliau beristirahat dan bangun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau di akhir malam khawatir, kalau tidur di 1/6 malam terakhir ketiduran, kebablasan, ya, karena biasanya seperti itu. Nah, seorang kalau sudah ya, tidur, terkadang seorang kebablasan, maka dia menjaga waktu tersebut dengan cari kegiatan-kegiatan yang lain yang membuat dia tidak tidur, ibadah dan yang semisalnya. Beristighfar di waktu subuh juga merupakan keutamaan sambil menunggu waktu fajar. Ya. Ini ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Dan kebiasaan Daud alaihissalam dalam berpuasa, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Nah, ini adalah seutama-utama puasa. Bahkan ketika Ibnu Amr bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya ingin yang lebih afdal dari itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La afdala min dzalik." Tidak ada lagi yang lebih utama dari puasanya Daud alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terkecuali di sana ada hari-hari yang tidak diperbolehkan puasa sama sekali. Seperti hari Eid, Idul Fitr, Idul Adha, dan ditambah dengan 3 hari tasyrik. Ini hari-hari yang tidak diperbolehkan seorang berpuasa. Sehingga kalau misalnya dia terbiasa dengan puasa Daud alaihissalam, tiba hari-hari ini tidak boleh dia berpuasa. Ya, tidak diperbolehkan dia berpuasa. Hari tasyrik dia harus melangkahi 4 hari itu. Kemudian setelah itu dia melanjutkan puasanya apabila dia ingin berpuasa dengan puasa Daud alaihissalam. Apakah diperbolehkan berpuasa pada tanggal 2 Syawal? Jawabannya boleh. Sebab hari Id itu hanya pada tanggal 1. Meskipun di kalender 2, tanggal merahnya 2. Ya, karena sebagian bertanya, ya, ada yang menyangka bahwa tanggal 2 Syawal pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu masih hari Id. Dalilnya apa? Tanggal merah. Nah, itu bukan dalil. Kalau merahnya tanggal jadikan dalil, wah repot nanti. Nah, jadi tanggal 2 Syawal diperbolehkan berpuasa. Yang tidak diperbolehkan 1 Syawal. Fadlu siyami yaumi Asyura wa yaumi Arafah. Keutamaan berpuasa pada hari Asyura dan hari Arafah. Telah kita jelaskan, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Muharram. Dzulhijjah. Nah, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun sebelumnya dan kesalahan-kesalahan setahun setelahnya. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah.
dan berpuasa pada hari Asyura, aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Fadlu siyami Muharram, keutamaan berpuasa pada bulan Muharram secara umum. Dan di bulan Muharram Asyura lebih khusus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Dan seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salatul lail. Jadikan salatul lail ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sebagai kebiasaan kita. Ya, meskipun sedikit. Jadikan ada waktu di malam hari kita menyempatkan diri untuk beribadah. Sebab itu merupakan kebiasaannya orang-orang saleh. Benar apa yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan ma saharal laila munafiq. Tidak ada seorang yang begadang menegakkan salatul lail munafik. Ini seorang munafik tidak mungkin mengerjakan salatul lail. Ketika orang-orang dalam keadaan tidur dan tidak seorang pun yang melihatnya, lalu dia bangun beribadah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, dia tidak akan menjadi seorang munafik. Ma saharul laila munafiq. Afshus salam wa at'imut ta'am, silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannah bisalam. Tebarkan salam, beri makan, sambung tali silaturahim, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan kalian akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Jibril alaihissalam ketika mewasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang disampaikan oleh Jibril, dia mengatakan wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dia menegakkan salat di malam hari. Fadlu siyami sittin min Syawal, keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa beliau memberitakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sebab jumlah tahun 360. Dan di dalam Islam seorang mengamalkan satu kebaikan, kedudukannya 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berpuasa di bulan Ramadan 30 hari, maka kedudukannya sama dengan 300 puasa. Ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 360. Dan itu setahun. Dan tidak disyaratkan ketika seorang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, tidak disyaratkan berurutan. Boleh kapan saja. Meskipun tentu apabila seorang berpuasa di bulan Syawal secara berurutan tentu lebih baik. Lebih baik dan lebih cepat menyelesaikan dari ibadah tersebut agar dia mendapatkan keutamaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yang berikutnya, fadlu siyami yaumil itsnain wal khamis, keutamaan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda,
tu'radul a'malu fi kulli yaumil itsnain wal khamis. Amalan itu diangkat pada setiap hari Senin dan Kamis. Yani amal soleh ini akan naik ke langit, terus diangkat oleh para malaikat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah terus naik kalimat-kalimat yang baik, amal saleh yang dibawa oleh malaikat. Nah, dan lebih terkhusus lagi pada setiap hari Senin dan Kamis, amal-amal saleh tersebut ya ditampakkan. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Dan aku senang amalanku tersebut ditampakkan, diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Sebab berpuasa merupakan salah satu amalan yang paling afdal. Ya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang tidak ada perhitungan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyukai untuk berpuasa dalam keadaan ya amalan beliau diperlihatkan pada setiap hari Senin dan Kamis tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Min fadli shaumin nafilah, termasuk di antara keutamaan berpuasa sunnah. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini betul-betul dijauhkan sehingga dia tidak akan tersentuh dengan api neraka. Nah, sebagian para ulama memahami bahwa yang dimaksud berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu berpuasa dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Jalla wa Ala. Sebagian pula yang mengatakan bahwa berpuasa di jalan Allah yakni berpuasa dalam kondisi berjihad. Hanya saja ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu diketahui bahwa berjihad membutuhkan tenaga. Oleh karena itu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat bahwa pada saat berjihad mereka membutuhkan tenaga, maka beliau membatalkan puasanya. Dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membatalkan puasanya. Untuk membatalkan puasanya karena mereka membutuhkan tenaga. Sementara mereka melakukan perjalanan safar yang melelahkan. Ya, sedangkan membatalkan puasa lebih menguatkan mereka. Nah, dan sebagian juga menjelaskan bahwa yang dimaksud fi sabilillah yakni tambahan dari puasa wajib, yaitu berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena Allah dengan ikhlas dari amalan-amalan sunnah. Dan ini yang zahir yang dimaksud oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, beliau sebutkan di dalam poin ini. Makanya pada judul beliau mengatakan termasuk di antara keutamaan berpuasa nafilah, di mana seorang berpuasa sunnah dijauhkan wajahnya dari api neraka. Wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, ansya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau akan melakukan peperangan ghazwah dan memberangkatkan para sahabat untuk berperang. Fa'ataituhu faqultu, maka kata Abu Umamah, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah li bisyahadah, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untukku semoga aku mati syahid.
Jadi Abu Umamah ini berdoa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar beliau dicatat dalam peperangan tersebut sebagai syahid. Ini meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para sahabat ketika mereka mengetahui keutamaan syahid, mereka sudah enggak memikirkan dunia. Ya Allah, doakan. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah semoga aku tercatat sebagai syahid. Sudah, kalau sudah meninggal selesai. Mati dalam keadaan syahid, keutamaan. Nah, inilah yang diminta oleh Abu Umamah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka dan jadikan mereka mendatangkan kemenangan dan membawa harta rampasan perang yang banyak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan dia untuk mati syahid. Rasulullah lebih mendoakan semoga mereka selamat, yakni tidak meninggal, dan semoga mereka diberi kemenangan sehingga mendapatkan harta rampasan perang. Nah, qala faghazawna fasalimna wa ghanimna. Maka kami pun berperang dan kami selamat, enggak mati, dan kami pun mendapatkan harta rampasan perang. Nah, akhirnya keinginan Abu Umamah ini belum kesampaian. Nah, hatta dzakara dzalika 3 marrat. Sampai kemudian beliau menyebutkan itu 3 kali. Allahumma sallimhum wa ghanimhum, Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Qala thumma ataitu fa qultu ya Rasulullah. Kemudian aku mendatangi lagi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, qad ataituka tatra 3 marrat. Wahai Rasulullah, aku sudah datang kepadamu berkali-kali sampai 3 kali. As'aluka an tad'u li bisyahada. Aku memohon padamu agar engkau berdoa kepada Allah untukku agar aku mati syahid. Sampai 3 kali dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan aku agar mati syahid. Nah, ya, bosan dengan kehidupan dunia. Ya, kalau mati dalam keadaan syahid kan, subhanallah, selesai. Makanya para sahabat kalau sudah mengetahui bahwa kalau dia mati ini sudah dapat jaminan, sudah enggak mikirkan kehidupan dunia, sudah tidak mikirkan. Nah, akan tetapi diingat tentu dengan cara yang syar'i. Ya, jangan karena bosan dengan kehidupan dunia sudah. Mana ini orang pasukan ngebom bunuh diri, saya mau ikut. Maka sebelum mati dia syuting dulu dirinya. Ya, kenang-kenangan untuk istrinya. Ya, wahai istriku, jangan kamu bersedih sudah. Nah, kalau film ini sudah sampai kepadamu, ketahuilah bahwa saya sudah sampai ke dalam surga. Saya sudah ketemu bidadari. Dari mana kamu tahu? Allahul musta'an. Ini jahil yang seperti ini. Nah, lihat ini Abu Umamah. Ya, beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, tidak kemudian beliau melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sampai selamat kan? Selamat dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa taala belum mencatat baginya ajal. Nah, bukan kemudian dia melakukan tindakan nekat sampai membunuh diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Nah, kata Abu Umamah, aku meminta kepadamu 3 kali ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar aku tercatat sebagai syahid. Faqultu na'am. Allahumma sallim. Faqulta Allahumma sallimhum wa ghanimhum. Ya. Lalu engkau tetap mengatakan, ya Allah, selamatkan mereka dan berikan pada mereka harta rampasan perang. Fasalimna wa ghanimna. Sehingga kami pun selamat dan kami dapatkan harta rampasan perang. Nah, sampai 3 kali. Dan Rasulullah tidak mendoakan dengan doa syahadah. Ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa termasuk di antara tawassul yang diperbolehkan, yaitu memohon pada seorang, meminta kepada seorang untuk mendoakan. Ya.
baik kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau masih hidup, atau kepada yang lain yang dianggap saleh, yang dianggap baik, ya, atau pada saat dia mengetahui temannya ada yang safar, ya, sebab doa bi dhahril ghaib, dalam kondisi ghaib, ketika seorang terpisah dari saudaranya, termasuk di antara yang dikabulkan, yang diaminkan oleh para malaikat. Nah, adapun sekarang tidak boleh seorang meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku. Bisa. Nabi SAW telah meninggal. Nah, famurni bi'amalin adkhul bil jannah. Maka kata Abu Umamah, karena sudah 3 kali saya meminta kepadamu, kamu tidak mendoakan aku agar mati syahid, selalu mendoakan keselamatan dan mendapatkan harta rampasan perang, maka perintahkan kepadaku ya Rasulullah satu amalan yang dengan amalan itu aku masuk ke dalam syurga. Perintahkan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya kamu memperbanyak puasa. Berpuasa itu tidak ada bandingannya. Berpuasa itu tidak ada bandingannya. Subhanallah. Qala, maka Abu Umamah mengatakan, yakni perawi hadis ini mengatakan, fakana Abu Umamah la yura fi baitihi ad-dukhan nahara. Maka setelah nasihat Nabi SAW ini, hendaknya engkau memperbanyak puasa, maka Abu Umamah ini setelah mendengarkan nasihat itu dan beliau mengamalkannya, maka tidak pernah lagi terlihat di rumahnya itu asap. Gak pernah bakar roti, gak pernah lagi ada asap setelah itu di siang hari, illa idza nazala bihim dhaif, kecuali kalau ada tamu yang datang. Subhanallah. Giliran ibadah. Beliau benar-benar mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga siang hari tidak pernah lagi terlihat asap di rumahnya. Ini enggak ada pembakaran. Dapurnya enggak nyala siang hari, kecuali kalau kedatangan tamu. Berarti itu untuk tamu aja. Fa idza ra'u ad-dukhan 'arafu annahu qad i'tarahum dhaif. Sehingga para sahabat yang lain, kalau mereka melihat di rumahnya Abu Umamah itu ada asap, oh berarti ada tamu ini. Berarti kedatangan tamu, bukan rokok ya. Nah, bukan jadi ahli hisab itu di rumahnya. Asap ngumpul-ngumpul, ternyata perokok semua di dalam. Bukan itu yang dimaksud. Nah, tapi menunjukkan bahwa beliau sedang beribadah di siang hari. Ketika muncul asap, berarti ada masakan. Dan itu untuk tamunya, bukan untuk beliau. Dan menjamu tamu juga termasuk di antara ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Dan itu disebutkan dalam Sahih Al-Musnad oleh Syekhuna rahimahullahu taala Al-Wadi'i, dan beliau mensahihkan. Fadlu qiyami Lailatul Qadar, keutamaan menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaqum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Fadlul mutaba'ah bainal haji wal umrah, keutamaan menyertakan antara haji dan umrah. Maksudnya melanjutkan satu haji menuju haji yang berikutnya, haji sunnah, haji nafilah, atau dari umrah menuju umrah yang berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Hendaknya kalian melanjutkan antara haji dan umrah, yakni setelah haji dengan haji yang berikutnya, umrah dengan umrah yang berikutnya. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Karena sesungguhnya kedua amalan ini akan menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan perbuatan dosa. Kama yanfil kiru khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddah.
Sebagaimana ya percikan las itu akan menghilangkan karatan pada besi, pada emas dan perak. Walaysa lil hajjil mabrur thawabun dunal jannah. Dan tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang mengamalkan haji yang mabrur melainkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah menuju umrah yang berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Yang dimaksud haji yang mabrur yaitu haji yang maqbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang diterima di sisi Allah Jalla wa ala apabila disertai dengan ikhlas dan dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW. Dia tidak berbuat rafath, dia tidak berbuat kefasikan, dia tidak berbuat jidal, ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan dia menyebutkan diri beribadah. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda ketika seorang menunaikan ibadah haji, haji yang mabrur, bahwa setelah dia menunaikan ibadah haji terjadi perubahan pada dirinya, perubahan ke arah yang lebih baik. Yang dahulu dia bermalas-malasan ibadah, setelah dia haji terjadi perubahan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulu dia gemar dengan kemaksiatan, dia tinggalkan, terjadi perubahan, menunjukkan Allah membimbingnya. Nah, kalau tidak terjadi perubahan, bahkan terkadang di antara mereka yang menunaikan ibadah haji, pulangnya dari haji lebih buruk daripada sebelum berangkat. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa haji yang dikerjakan hanya sekedar menampakkan harta supaya pulang dapat titelha, yang semisalnya mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat, maka yang demikian tidak termasuk pada haji yang mabrur. Hadis Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fadlul amal fi 10 ayyam Dzulhijjah, keutamaan beramal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sudah kita jelaskan pula sebelumnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi." Tidak ada satu amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari tertentu yang lebih utama daripada dikerjakannya pada hari-hari ini. Yang beliau maksud yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad? Para sahabat bertanya, dan tidak pula berjihad wa Rasulullah? Qala walal jihad. Dan tidak pula bisa dibandingkan dengan jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kecuali seorang yang dia keluar ya dengan membawa jiwanya dan membawa hartanya, sehingga dia tidak kembali dengan membawa apapun dari jiwa dan hartanya, meninggal jalan Allah dan hartanya pun habis diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Fadlu qiraatil Quran wal amal bih, keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ini penting. Sehingga kita memahami bahwa ketika seorang membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar membaca, namun yang terpenting adalah memahami lalu mengamalkan. Dan dengan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah.
Orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan dikumpulkan bersama dengan as-safaratul kiram. As-safar itu jamak dari safir, yakni rasul. Al-kiram. Dan yang dimaksud di sini adalah malaikat. Para malaikat yang bararah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama mereka. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tertatih-tatih, ya tata', berhenti dia lanjutkan lagi, berhenti dia lanjutkan lagi, terus dia berusaha, ya, karena dia tidak mahir membaca Al-Quranul Karim. Dalam keadaan dia sulit, namun dia terus berusaha mujahadah untuk terus dia membaca Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala dia memerangi kesulitan yang dihadapinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita sebutkan dan yang kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.